Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Rani. Di video kali ini sesuai judulnya kita masih bakalan ngebahas seputar kampus. Dan yang mau kita bahas kali ini adalah tentang gimana sih cara memilih jurusan. Dan yuk langsung aja kita bahas. Tapi ingat ya, jangan skip-skip nonton videonya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, aku pengen ngucapin selamat, congratulations buat adik-adik yang udah lulus di SNPTN. Dan kalian tahu nggak seberapa beruntungnya kalian, karena banyak banget orang yang pengen posisi itu dan kalian yang mendapatkan posisi tersebut. Semoga jurusan ataupun PTN yang lulus dari kalian soal SNPTN sesuai dengan harapan kalian dan kalian bakal memanfaatkannya semaksimal mungkin. Nah, sebelumnya aku pengen bahas nih, kenapa sih aku harus membicarakan gimana cara memilih jurusan? Karena berdasarkan data dari ICCN tahun 2017, mereka itu mendapatkan hasil survei yakni 87% mahasiswa merasa salah jurusan. Mereka mengakui mereka salah jurusan. Nah, di sini kita bakal membahas itu demi pengurangan yang merasa salah jurusan. Aku yakin di video yang nonton video aku ini bukan sekedar calon-calon maba, dan video ini aku edukasikan buat adik-adik SMP yang akan menempuh ke SMK, begitu pula untuk anak SMA SMK sederajat yang akan memasuki perguruan tinggi. Oke, apa sih yang harus kita perhatikan sebelum, atau apa yang harus kita lakuin untuk mencari tahu sebenarnya jurusan apa sih yang sesuai dengan passion kita, atau jurusan apa sih yang cocok dengan kita? Karena kebanyakan orang-orang yang pengalaman aku di kampus nih ya, kebanyakan orang-orang yang merasa kayak salah jurusan, dia nggak cocok dengan jurusannya, itu karena beberapa faktor. Ada yang pertama faktor orang tua, ada yang dia cuman dulunya tuh sekedar coba-coba aja, ada yang juga karena dia bilang menurut dia prospek kerjanya bagus, padahal dalam realitanya setelah kuliah tidak seperti itu ya. Oke, langsung aja. Dan minat oleh guru BK kalian, kemudian kalian diberikan konseling tentang jurusan apa yang harus kalian ambil, aku saranin buat kalian untuk ngikutin itu, karena itu adalah hasil dari tes kalian, kecuali pas kalian ngisi tesnya itu kalian main-main. Karena gini, banyak orang yang merasa salah jurusan di kemudian hari karena dia tidak ngikutin saran dari guru-gurunya, padahal itu adalah hasil tes yang sudah diberikan berdasarkan bakat dan minat dia. Dan juga kalau misalnya sekolah kalian tidak melakukan itu, tidak memberikan fasilitas dalam tes bakat dan minat di guru BK, kalau kalian punya uang lebih, kalian bisa datang ke profesional untuk minta tes bakat dan minat, dan kalian akan tahu jurusan apa yang cocok dengan kalian. Kenapa ini penting? Karena kebanyakan orang tua ataupun anak itu sendiri tidak ingin menggali diri dia sendiri. Itulah pentingnya sebenarnya dalam organisasi tingkat sekolah, apakah itu OSIS ataupun sejenisnya, itu perlu ada mungkin latihan dasar kepemimpinan ya, yang membahas tentang materi soal pengenalan diri, konsep diri, dan sebagainya. Apa yang membuat ini begitu penting? Karena ketika mereka sudah tahu itu, mereka akan lebih mudah untuk mencari tahu dan mengetahui dirinya sebenarnya cocoknya di bidang apa dan belajar apa, gaya belajar seperti apa yang mereka bisa. Kemudian juga kalau misalnya kalian nggak dikasih tes sama sekolah kalian nggak punya cukup uang, atau kalian lebih baik menyimpan uang kalian daripada datang ke profesional, kalian bisa pakai platform dari rencanamu.id, aku nggak di endorse, ataupun tentor.id. Di sana kalian bisa juga dapetin tes bakat dan minat, dan kalian juga bakalan disaranin dari hasil itu jurusan apa yang cocok dengan kalian sesuai dengan kepribadian kalian masing-masing. Nah,
Kalau udah nemuin jurusan kalian, waktunya untuk kalian mencari tahu bagaimana sih jurusan tersebut. Misalnya dari hasil tes kalian, didapatlah bahwa kalian memiliki 3 saran jurusan yang cocok dengan bakat dan minat kalian. Setelah kalian mendapatkan itu, kalian harus mencari tahu lagi. Yang pertama, itu adalah apa aja yang akan dipelajari di jurusan tersebut. Yang kedua, kalian itu bakalan mendapatkan hard skill dan soft skill apa di jurusan tersebut. Dan yang ketiga, prospek kerja dari jurusan tersebut 5-20 tahun yang akan datang. Dan itu bisa kalian temuin dengan mudah riset-risetnya di internet. Jadi manfaatkanlah internet kalian ya, adik-adikku sekalian. Nah, setelah kalian misalnya mencari tahu sendiri, waktunya untuk kalian mencari tahu orang-orang yang berkulik atau berkutik atau yang sedang dalam masa pendidikan di jurusan tersebut. Kenapa sih aku nggak bilang yang alumni? Karena perkembangan dunia perkuliahan itu sangat lumayan dinamis ya, Artinya ada perubahan kurikulum, ada perubahan tuntutan dari jurusan tersebut, dan yang bisa kalian tanyakan adalah orang-orang yang sedang atau masih dalam proses perkuliahan di jurusan tersebut. Kalau misalnya kalian bisa nemuin di mana aja, di Instagram ataupun dimanapun, dan aku yakin banyak orang yang bakalan ngasih tahu kalian apa sih dan apa aja yang mereka pelajari di jurusan tersebut, gimana proses pembelajaran mereka, meskipun proses pembelajaran itu tergantung lagi kepada sang pengajarnya, tapi itu nggak akan terlalu jauh beda, apalagi kalau dia bentuknya praktek ataupun bentuknya pengabdian dan sebagainya. Kemudian setelah kalian udah tahu itu semua, kalian hitung-hitungan lagi dan cocokkan dengan finansial yang dimiliki oleh diri kalian sendiri ataupun keluarga kalian. Karena begini, jangan sampai misalnya kalian itu memaksakan sesuatu jurusan, anggaplah memang kalian berbakat dalam bidang kedokteran, tapi kalian tidak punya cukup biaya untuk masuk ke kedokteran. Nah, disinilah waktunya kenapa ketika kalian penting mencari tahu kalian cocok jurusan apa, supaya kalian bisa hitung-hitungan dan kalian bisa mencari jalan gimana caranya kalian bisa tetap masuk jurusan itu, apakah lewat jalur beasiswa ataupun kalian misalnya pindah ke jurusan lain yang nggak mesti kedokteran tapi tetap berkutik dalam dunia kesehatan yang biayanya mungkin lebih murah atau biayanya lebih bisa dijangkau dan cukup sesuai dengan kemampuan finansial keluarga kalian. Karena jangan sampai ini menjadi permasalahan di kemudian hari yang akhirnya membuat kuliah kalian terputus, atau di tengah-tengah jalan kalian tiba-tiba nggak bisa lagi lanjut hanya karena permasalahan finansial. Nah, itu ya. Dan setelah itu kan tadi kita tuh udah mulai berusaha mencari tahu jurusan. Setelah kita cari tahu tentang seluk-beluk jurusan itu secara mandiri, kemudian kita mencari orang-orang yang sedang belajar di jurusan itu, dan kemudian kita berhitung soal finansial dari berapa sih hitung-hitungan keuangan kuliah selama 8 semester. Jadi kita harus berusaha gimana caranya kita bisa kuliah hanya 8 semester. Ini bukan karena bilang ya semua orang harus wisuda pada waktunya atau wisuda pada waktu yang tepat, bukan itu, tapi lebih kepada bagaimana kita tuh bisa benar-benar manajemen waktu dan juga kita bisa hitung-hitungan keuangan, meskipun di pertengahan atau di perjalanan perkuliahan kita bisa aja kita bakalan ngalamin perubahan, entahlah tiba-tiba kalian menjadi bisnis, entahlah tiba-tiba kalian menjadi seorang duta dan sebagainya, kemudian beberapa hal yang membuat kalian harus tersendat dalam masa kuliah kalian, ya itu akan kalian, tapi setidaknya kalian punya rancangan terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Udah selesai dari situ, kalian siap untuk kuliah insyaallah. Dan next kita mungkin bakal bahas lagi yang lebih spesifik dan lebih luas lagi. Itu aja dulu saran dari aku. Mari kita sama-sama untuk bisa menjadi mahasiswa yang produktif meskipun dalam masa pandemi.
Dan buat kalian calon maba 2020 tetap semangat. Semoga dengan adanya pandemi ini kalian tetap bisa bertahan, tetap bisa mencari solusi. Meskipun aku tahu kehidupan ekonomi kita tuh beda-beda ya, tapi kalian harus tetap berusaha. Dan semoga nanti kalian bakalan bisa kuliah lagi, masuk kuliah tepat waktu pada waktunya ya. Dan wabah ini sudah berakhir. Buat teman-teman yang belum lulus SNMPTN, semangat. Waktunya buat kalian benar-benar mengeksplorasi diri dan mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi dengan belajar dari rumah. Apalagi kalian sudah lulus lewat jalur virus lah. Ya, mungkin itu aja dulu dari aku. Makasih udah nonton video aku. Kalau menurut kalian video ini berguna dan bisa memberikan informasi kepada teman-teman kalian, jangan lupa share video ini. Baru datang ke channelku, boleh subscribe di bawah dan like video ini kalau kalian suka video ini, dan komentar di bawah. Makasih untuk perhatian kalian dan sampai jumpa di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every single day